tanggal 1 Ramadan ditetapkan oleh satu kota untuk diikuti di seluruh dunia. Kira-kira sekarang pamannya hari Selasa, ya, hari Selasa 1 Ramadan. Ini hari Selasa itu dari mana diketahui? Waktu hari Senin di Mekah diumumkan, besok ditetapkan 1 Ramadan karena tadi terlihat hilal umpamanya di Mekah. Kapan Mekah mengumumkan? Ya malam, karena kan lihatnya juga maghrib, sebelum maghrib pengumuman malam. Malam itu jam berapa? Kalau musim panas maghribnya sampai jam 7, Isyanya sampai jam 9, baru pembahasan tentang besok mulai saum, mungkin pengumuman jam 11. Kita juga kan ketetapan dari TV juga jam 9 ya. Isya jam 7, pengumuman jam 9 kan. Nah, kalau di sana punya Isya jam 9, pengumuman jam 11. Jam 11 hari Senin, yaitu jam 23 hari Senin, di Sydney sudah pada sarapan pagi nih. Iya kan? Udah, makanya nggak bisa dipaksakan. Dibilang, wah ternyata hari ini nih mulai saum, udah banyak yang sarapan pagi. Makanya tidak bisa penetapan mulai saum itu ditetapkan oleh hilal di tempat yang lain. Ya hilal di tempat masing-masing. Demikian pula nanti Lebaran hari raya Idul Adha ditetapkan oleh tanggal di tempat masing-masing. Tidak bisa dipaksakan harus ikut kepada yang jauh. Apabila sama harinya, ya alhamdulillah aman. Tapi bukan berarti praktiknya sama kan? Kalau harinya sama, Idul Adha, taruhlah di sini juga hari Sabtu, di Mekah juga hari Sabtu, pasti di sini sholatnya mendahului Mekah 4 jam lebih dulu, Sydney 6 jam lebih dulu, Libya lebih belakangan 7 jaman. Nah begitulah. Oleh karena itu, sehebat bagaimanapun teknologi buatan manusia, tidak bisa merubah-rubah ketetapan yang sudah Allah tetapkan terkait dengan waktu sholat, waktu saum. Allah yang menentukan, karena matahari memang Allah atur perjalanannya begitu. Di sini malam, di tempat yang lain sedang siang, di sini sore, sekarang tempat yang lain sudah malam, kan begitu terus. Nah ini mudah-mudahan tidak jadi rame kalau sampai terjadi nanti hari raya Idul Adha beda, atau waktu saum di sini tanggal 9 Dzulhijjah beda dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Mau disama-samakan juga nggak akan sama, entah kita belakangan atau lebih dulu, nggak mungkin bisa sama. Hadis dari riwayat Ad-Darimi, hadis sahih, menyebutkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, mal amalu fi ayyamin afdala minal amali fi ashri dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih utama dibanding dengan amal soleh yang dilakukan pada waktu selama 10 hari Dzulhijjah. Aduh, luar biasa nih. Jadi berbagai amal soleh yang kita lakukan selama 10 hari dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 10, itu kedudukannya sangat luar biasa. Mendengar ungkapan begitu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah tidak dapat menandinginya? Rasul bersabda, walal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali tsumma lam yarji' bi syai', kecuali orang yang jihad fi sabilillah sampai mati syahid di perjalanan tidak kembali lagi, itu tidak bisa ditandingi oleh amal apapun. Jadi yang paling tinggi
Amal soleh adalah berjuang sampai meninggal, berarti dia sudah mendapatkan mati syahid, dan hanya Allah yang tahu kesyahidan seseorang. Tidak hanya sekedar mati, tetapi tentunya Allah menilai hatinya juga. Nah, kemudian di bawah itu, amal yang tidak bisa tandingi adalah amal yang dilakukan pada waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Mari kita tingkatkan hari-hari tersebut untuk beramal soleh, baik tilawatil Quran, qiyamul lail, memperbanyak sedekah, taubat, dan lain sebagainya. Berbagai amal soleh. Mungkin ada yang bisa tingkatkan kuantitasnya, mungkin ada yang cuma ditingkatkan kualitasnya saja. Apa yang dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas? Tilawatil Quran. Apa yang hanya bisa ditingkatkan kualitasnya saja? Ya rakaat salat fardu mah tetap aja segitu ya. Wah, mumpung 10 Zulhijjah, salat subuh 10 rakaat, gak bener. Tetap aja lah 2 rakaat. Wallahu alam. Baik, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan. Dari akhwat nih, Pak. Ada mic-nya? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau minta pendapat Ustaz. Saya mendengar penjelasan tentang kurban. Ustaznya mengatakan bahwa antara wajib dan sunnah muakkadah itu sama-sama harus. Bedanya kalau wajib itu harus dikodok, kalau sunnah muakkadah tidak. Jadi kurban itu harus bagi setiap muslim. Dan kata beliau, Imam Syafi'i berpendapat keharusannya itu ketika hartanya pada malam takbiran Idul Adha, jika dibelikan dengan domba, sisanya masih cukup untuk makan 4 hari ke depan. Itu mungkin sebab dasarnya bagaimana? Terima kasih. Iya. Ya, pernyataan tersebut adalah murni ijtihad beliau. Kita hormati, kita hargai. Dan tentunya kalau itu dijadikan pegangan, tentu sabda Rasul tadi, berkurban atas nama sekian orang yang tidak mampu berkurban, itu bagaimana? Tadi Rasulullah berkurban atas nama orang yang tidak mampu. Sah. Nah, kalau barusan kan harus mampu, bahkan mampu untuk makan besok kan gitu. Sedangkan ini Rasulullah menyebutkan amman lam yudahi min ummati. Aku potong seekor kambing ini sebagai kurban atas nama orang-orang yang belum mampu. Jelas sekali yang belum mampu juga dianjurkan untuk berkurban. Dan apabila ada yang mampu yang lain, silakan kasih itu yang tidak mampu. Jadi kalau umpamanya bapak ibu mau menyembelih 2 ekor, bisa disebut 1 ekor atas nama keluarga ibu dan 1 ekor atas nama keluarga orang lain. Apakah itu pindah pahala? Enggak bicara pahala. Jangan sampai disimpang siurkan ini makna hadis. Hadis tidak bicara pahala, tapi bicara kesayangan, tolong menolong antara satu dengan yang lain dalam ketakwaan dan dalam amal soleh. Kalau umpamanya saya punya utang, utangnya apa? Ya utang janji sih. Janjinya diucapkan, ya enggak juga, cuma memang keinginan saja. Nah, saya sih kalau ini rasanya mau ngasih sama dia, tapi ternyata enggak mampu. Kamu kan kemarin bilang mau ngasih sama dia. Iya enggak, ini kasihkan sama dia. Itu kan bermakna kan? Siapa yang dapat nilai memberi? Ya udah yang mengeluarkan uang itu. Dan janji dia terpenuhi kepada orang itu. Nah, orang yang cinta Rasul, cinta sunnah Rasul, pasti punya keinginan ingin berkurban. Karena nilainya begitu tinggi. Tapi enggak mampu. Sudah Rasulullah berkurban atas nama mereka. Sehingga mereka pun terhitung sudah berkurban walaupun tidak mengeluarkan uang. Siapa yang dapat nilai? Ya tentunya kalau yang memberi bukan memberi nilai berkurban, tetapi bernilai beramal buat orang tersebut. Dan nilai yang sangat jelas adalah nilai yang akan diterima oleh yang mengeluarkan harta itu. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kewajiban tadi. Tidak semuanya kewajiban kalau ditinggal menjadi diqadha, enggak semuanya.
tergantung apa dulu kewajibannya. Kalau kewajiban dalam praktek ibadat haji melempar jumroh tanggal 10, 11, 12 itu wajib. Ditinggal diqadha aja nanti di rumah, enggak bisa. Jadi tergantung apa dulu yang wajibnya gitu kan. Yang wajib diqadha itu dalam hadis disebutkan dan dalam Al-Qur'an saum Ramadan itu jelas wajib diqadha. Termasuk kalau meninggal pun diqadha. Ya kan meninggal, gimana mengqadhanya? Yang masih hidup yang mengqadhanya. Wah, dari mana itu dalilnya? Dari Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal punya utang saum, maka utangnya dibayar oleh walinya. Wah, enak dong, nggak apa-apa lah nggak dibayar juga, nanti juga dibayar sama yang hidup, sama yang hidup. Itu kan cuma pembayaran, urusan pahala tetap bagi pelaksana. Yang melaksanakan mengqadha itulah yang dapat nilai dari Allah. Manfaatnya buat yang dibayarin apa itu? Dia terbebas dari tagihan, kalau istilah bahasa dunia. Nggak akan ditagih nanti di akhirat. Dia sudah dibayar saumnya oleh yang masih hidup. Pahalanya buat pelaksana. Jadi tidak pindah pahala, tetap pahala buat pelaksananya. Ya, barangkali itu. Ya, Ibu mau tadi itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kebetulan membimbing tunanetra. Tugas akhir saya dari Ragunan. Jadi saya membimbing anak tunanetra. Dia hanya seorang pemijit, tidak punya rumah, jalankan motor. Hidup pun dikontrakan 1 kali 2 meter. Yang saya kagumi adalah anak wali saya ini berkorban setiap tahun Ustaz. Dari hasil warisinnya. Jadi luar biasa. Ternyata si anak tunanetra ini punya pedoman. Bu, berkorban itu bukan kaya dan miskin, tapi kerinduan kita. Saya nangis. Padahal saya gurunya Ustaz. Jadi tertegun sementara teman-teman punya mobil, punya motor, sudah punya rumah, tapi tidak berkorban. Ini yang ingin saya sentuh Ustaz. Karena banyak yang sudah memiliki harta yang cukup, harus mengelola dengan keikhlasan. Seorang anak tunanetra yang tidak punya apa-apa, jangankan motor, jangankan mobil, rumah pun ngontrak 1 kali 2 meter. Namanya Abdul Rosi. Anak saya itu sekarang sudah punya, tinggal di Jambi. Saat ini teladan barangkali suri teladan buat kita semua, juga pengingat bagi saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Bahwasanya uang ini sekarang habis oleh kreditan. Jadi tidak berkorban karena alasan kredit mobil belum lunas, kredit motor belum lunas dan sebagainya. Yang kedua Ustaz, saya ingin bertanya tentang yang meninggal tadi Ustaz, yang saumnya dikodok oleh walinya. Itu mungkin termasuk saya belum melakukan. Apakah seorang istri bisa saum untuk suaminya atau hanya anaknya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hadisnya dan juga banyak hadis-hadis yang lainnya. Ada hadis riwayat Malik, kemudian ini dari Abu Ishaq dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal masih punya utang beberapa hari saum, karena juga jambitnya siyamun, shama anhu waliyuhu, maka dapat dibayar utangnya itu oleh walinya.
Yang dimaksud dengan wali tidak ditentukan. Bisa istri untuk suami, suami untuk istri, anak untuk orang tua untuk anaknya. Iya, bisa-bisa saja semuanya juga. Ini Sahih Ibnu Khuzaimah. Sampai umpamanya punya utang saum sebulan Ramadan umpamanya dapat dibayar oleh yang masih hidup. Waktu itu saya melakukan hijrah, jadi berganti dengan uang kepada fakir miskin. Apakah diperbolehkan? Dan saya belum melakukan puasa saum untuk kodok suami saya. Iya, fidyah itu pada dasarnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi yang memang tidak mampu mengqadha, maka silahkan diganti dengan fidyah. Tentunya baik yang untuk yang hidup karena sakit berat tidak mampu mengqadha maka difidyah. Sekarang bagi yang meninggal ternyata tidak ada yang mampu mengqadha dia, wajar saja pakai fidyah. Tapi selama memungkinkan untuk diqadha karena keluarganya mampu mengqadha, ya hukum asal adalah mengqadha. Jadi fidyah itu adalah hukum kedua. Iya, baik. Ya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditanyakan secara kembali. Sudah biasa dilaksanakan di Masjid Taqwa. Ada menikmati dari kurban antara. Jadi sampaikan bahwa itu lebih afdol langsung dicicipi. Nah, masalahnya untuk membuat daging kurban matang perlu biaya. Iya. Sedangkan kepada jemaah sudah kita berikan ketentuan satu orang sekian rupiah. Kalau kami untuk yang sekarang 2,5 juta satu orang seperti itu, di dalamnya sudah ada biaya potong. Iya. Apakah ini menyalahi kita mengambil biaya potong dari apa yang dikorbankan? Iya. Memang nanti beli sapinya itu tidak habis. Memang ada sisa, kita perhitungkan tinggal nanti untuk ongkos potong, biaya pemeliharaan selama seminggu di sini, biaya yang menjaga dan sebagainya. Dan apabila sapi itu datang ternyata beratnya melebihi perkiraan, maka iuran 2,5 juta per orang ini justru tidak cukup. Akhirnya biaya potong saya ambilkan dari uang lain. Iya. Yang ditanyakan, apakah ini tidak termasuk biaya potong itu artinya digunakan dari apa yang dikorbankan? Iya. Itu ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kulit. Dulu juga sudah pernah kami tanyakan, tapi kami sekali lagi penjelasan supaya jangan salah dalam melaksanakan ini. Memang kami sudah pernah dengar tidak boleh satupun bagian dari hewan itu digunakan selain daripada kurban untuk keperluan korban. Nah, timbul masalah kulit. Kalau kulit ini dipotong-potong, dibagi, pasti tidak bermanfaat. Iya. Mungkin juga dibuang. Nah, tapi siasatnya adalah yang berkorban membuat pernyataan untuk kulit diinfakkan kepada panitia. Untuk selanjutnya panitia yang menjadikan ini menjadi uang, yang uangnya digunakan untuk membiayai menikmati dari korban matang, mungkin beli berasnya,
ya sedikit insentif untuk ibu-ibu yang masalah para panitia lainnya, sehingga yang diharapkan habis tidak boleh tercampur dengan uang kas DKM yang lain. Nah, kami mohon penjelasan apakah yang sudah dilaksanakan ini sudah tepat atau perlu diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita perhatikan, sapinya sudah ada, sudah dibeli, dan yang berkurban juga tidak mempermasalahkan seberapa harga sapi, itulah sapinya ada dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Kemudian ada uang sisa, nampaknya kalau diberi penjelasan atau juga diinformasikan kepada yang berkurban mungkin akan lebih aman. Tapi tanpa diinformasikan pun, kalau memang para pengurban itu sudah percaya penuh kepada panitia bahwa memang kalau sekarang membeli bagian dari sapi itu seharga umpamanya berapa bagian satu orangnya itu? 2,5 juta, ya mereka sudah menyerahkan 2,5 juta. Ternyata harga sepertujuh sapi itu umpamanya 2.200.000 umpamanya, ya 300-nya itu adalah sudah dijadikan sebagai infak dari mereka untuk biaya operasional. Ya tentunya tidak ada masalah, yang penting kan sapinya sudah jelas. Jadi sebagaimana pokoknya kambing, saya ini tolong belikan kambing nih, kasih pokoknya uang 2,5 juta, ternyata ada kambing bagus harganya 2.400.000. Ini yang seharusnya bagaimana? Yalah buat biaya pemotongan, buat biaya pemeliharaan kan begitu. Jadi sebetulnya yang paling penting tidak ada setelahnya jadi bukti ini sapi kulitnya dipakai upah pemotong umpamanya, dipakai, ya yang penting seakan-akan kalau sudah dipakai upah berarti kan dijual itu. Itu saja yang tidak tepat. Sekarang pemanya tadi ikrar bahwa kulitnya diinfakkan, ya tanpa diikrarkan juga memang semuanya juga dikurbankan tanpa ikrar pun kan gitu. Sebab dia tidak akan mempermasalahkan kalau memang sudah mengerti. Yang menjualnya panitia supaya bisa mendapatkan uang untuk membiayai kegiatan lain. Iya. Jadi yang paling penting yang berkurban tidak menjual. Yang berkurban tidak menjual. Kalau umpamanya yang lain yang menjual, ya tidak ada masalah buat yang berkurban kan. Ya apalagi kalau memang setelahnya dijual kan untuk kepentingan ya secara umum, syiarnya jelas sekali. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma dzakirna ma nasina, Allahumma wafiqna ila ma fi ridhak, Allahumma wafiqna ila fahmil Qur'an wa fahmi sunnati nabiyyik rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulmu sebagai sumber ajaran yang hak, yang benar. Berikan kepada kami Allah bimbingan agar mampu melaksanakan kandungan dan isi Al-Quran dan sunnah Rasulmu. Rabbana ya ilahana, kami berlindung kepadamu ya Allah dari pemahaman yang menyimpang. Peliharalah kami Allah dari penyimpangan, pemahaman yang menyimpang dari ajaran-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, berilah kami nikmat ibadah dengan khusyuk, tunduk padamu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.